persalinan yang pertama, Bu. oh iya sudah. Kalau gitu nanti saya akan menjelaskan tentang perawatan bayi baru lahir sehari-hari ya. Iya. Nanti sekitar kurang lebih 10 menit. Iya. Ibu siap? Iya, nggak apa-apa. Udah. Oh iya, itu saya tak cuci tangan dulu ya Bu ya. Iya. Jadi gini, saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi baru lahir ya, supaya nanti ibu bisa melaksanakan setiap harinya. Iya. Saya ukur suhunya dulu ya Bu. Caranya Iya. ya. Kemarin berarti berapa ya? 3.300, Bu. Oh iya. Panjangnya berapa? Waktu kemarin 48 cm. oh 48. Suhunya bagus itu 36. Untuk pemberian ASI-nya gimana? Ya sudah keluar tapi baru sedikit, Bu. Oh iya. Jadi makanan yang untuk bayi itu ASI. Jadi Iya. jangan diberikan selain ASI ya, nggak usah pakai susu formula ya. Iya. ASI eksklusif aja 6 bulan. Iya. Kalau belum 6 bulan jangan dikasih susu formula atau dikasih makanan, jangan Iya. dulu ya, karena ASI eksklusif itu bagus. Dan meneteknya itu harus sesering mungkin ya Bu, sesuai keperluan bayi. Paling enggak itu ya 8 kali ya dalam sehari itu. Jadi tiap 3 jam kalau dia belum meminta harus tetap ditetei ya. Kalaupun tidur harus dibangunkan. Iya. Nah untuk yang pertama ini biasanya ASI yang keluar itu ASI kolostrum Bu, yang warnanya agak kuning-kuning gitu. Oh, iya. Itu jangan dibuang, itu Oh, malah iya. bagus untuk bayinya, karena itu banyak zat gizi dan zat kekebalan untuk tubuh ya. Oh iya. Jadi nanti ketika ASINya keluarnya sedikit-sedikit itu malah justru harus sering disusukan. Iya. Untuk merangsang produksi ASI. Iya. Nah, gitu ya. Terus selain itu juga harus menjaga kebersihan dan kehangatan bayi. Itu dengan cara kontak antara kulit ibu dengan kulit bayi. Terus bayi diletakkan dalam tempat yang hangat dan kering ya. Kemudian memakaikan pakaian bayi yang lembut, hangat, kering, dan bersih. Bila perlu bayi memakai tutup kepala sama sarung tangan dan sarung kaki gitu. Terus mengganti popok dan selimut sesuai keperluan. Jadi ketika dia pipis terus basah ya harus segera diganti supaya nggak kedinginan ya, biar selalu terjaga kehangatannya. Kemudian sering meraba telapak kaki bayi. Bila terlalu dingin nanti dilakukan kontak kulit dengan kulit atau diselimuti ya. Kemudian tetap menjaga suhu ruangan supaya tetap hangat gitu. Terus untuk posisi tidur bayi itu bayi dianjurkan tidur itu sama ibunya. Jadi ketika menetek itu juga gampang. Jadi kita juga tahu kalau ketika anaknya nanti terbangun atau apa itu kan kita tahu ya. Iya. Jadi nggak usah dipisah tempat tidurnya gitu. Terus sebaiknya bayi itu tidur di bawah kelambu ya. Dia tidak digigit nyamuk juga, apalagi kalau di daerah yang ada sering terjadi malaria atau demam berdarah gitu ya, untuk mengantisipasi supaya tidak digigit nyamuk ya. Terus posisi tidur bayi itu dianjurkan tidurnya telentang atau miring ya, tidak dianjurkan untuk tengkurap, apalagi kalau tidak diamati gitu ya. Baik ya. Kemudian untuk perawatan tali pusat itu harus mencuci tangan sebelum dan sesudah perawatan tali pusat. Jadi harus cuci tangan dulu pakai sabun dengan air mengalir ya Bu ya. Kemudian jangan membungkus tutung tali pusat atau mengoleskan cairan ya. Terus lipat tali di pokoknya itu jangan pas di tutung tali pusatnya, jadi di bawahnya. Kemudian luka tali pusat itu harus dijaga supaya tetap kering dan bersih.
sampai tali pusatnya nanti mengering dan terlepas. Gitu ya. Terus jika putung tali pusat kotor itu dianjurkan untuk membersihkan itu dengan hati-hati ya Bu ya, dengan air yang steril dan sabun. Terus setelah dibersihkan itu ya segera dikeringkan lagi ya dengan menggunakan kain bersih ya. Terus perhatikan tanda-tanda infeksi tali pusat. Nah, tanda-tandanya itu kemerahan di perut di sekitaran tali pusatnya, kemudian kadang ada yang tampak nanah dan berbau. Nah, jika terjadi salah satu dari infeksi tersebut itu harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan, boleh ke bidan desa atau boleh ke puskesmas atau boleh ke rumah sakit ya. Nah, kalau di rumah ini ada termometer nggak ya Bu? Ada Bu. Nah, itu sering-sering dicek suhunya ya, bisa ya? Itu bisa di ketiak atau di anus gitu, atau kalau yang infrared itu bisa di aduknya dahi. Nah, tanda-tanda yang harus kita waspadai itu kepada bayi itu ya, itu kalau dia tidak mau minum atau tidak mau menetek itu atau dia memuntahkan apa yang sudah dia minum gitu. Kemudian kejang, kalau kejangnya bayi itu kadang nggak terlihat ya, kayak kaget-kaget gitu. Ya. Kemudian bergerak hanya jika dirangsang atau jika sentuh gitu. Nafasnya cepat itu lebih dari 30 kali per menit, atau nafasnya lambat itu kurang dari 30 kali per menit. Kemudian ada tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat ketika dia bernafas. Terus bayi merintih, kemudian bayi demam. Tahu ya, untuk bayi demam itu suhunya lebih dari 38. Kemudian teraga dingin, dia akan kekurangan kedinginan ketika bayi itu suhunya kurang dari 36. Tuh. Kemudian ada nanah yang banyak di mata, itu juga harus diwaspadai ya. Kemudian pusar memerah meluas ke dinding perut, diare, terus bayi tampak kuning pada telapak dan kaki gitu. Jika ini nanti terjadi salah satu tanda bahaya itu harus segera dibawa ke dokter atau ke bidan, boleh ya? Iya. Gimana Ibu? Sudah jelas dengan penjelasan saya? Sudah Bu. Ada yang ditanyakan?